Kami berdua, saya Ahmad Mustaqim dan saya Trihajar Pantaryadi, akan membuat sebuah video dokumenter tentang tutorial fisika matematika. Untuk lanjutnya, silahkan nonton. Oi. Kon sinau le. iya Gaya kon sinau. lah iya lah ngkate ujian ngene kok ra sinau kon iki Ujian ta apa? Bismat lah kowe iku Kon ra omong-omong le ujian. lah kon ndak tahu teko nang kosan Bingung ngau le apa urui. yo sik iki bape sik bingung aku iki ya boleh awakmu SMS Indri ae Wah, gak usah le. ya gak ngerti saiki le apa sih ujian SMS e Yo. nomere kono di kono Yo. Jare Indri konvergentes le. males tare Iya, iki lho. konvergentes Heeh. Bab Apa siji jare? lagi? Yo, chapter 1. oh ya wis Iya, ini ae iya. belajar bareng wis Yo konvergentes wis. Uruan aku. ya si dibuka halaman nih halaman songo tentang Konvergentes. konvergentes. Nah, pengertian konvergen sendiri yaitu membandingkan antara suku pertama dengan suku selanjutnya. Jika suku pertama dan suku selanjutnya itu lebih kecil dari suku selanjutnya dibanding dengan suku pertama, maka dapat dikatakan persamaan tersebut adalah konvergen. Jika kita misalkan ke lambang M atau misalkan lambang yang lain, misalkan kita M1 ditambah M2 ditambah M3 dan selanjutnya. Untuk perbandingan tersebut, M2 jika lebih kecil dari M1 dan M3 lebih kecil dari M2, maka dapat dikatakan persamaan tersebut adalah konvergen. Jadi, pengertian konvergen sendiri yaitu perbandingan antara suku pertama dan suku selanjutnya, dan jika perbandingan tersebut akan lebih kecil, maka dapat dikatakan konvergen. Terus, jika kita aplikasikan ke soal, misalkan terdapat soal seperti ini. Tak terhingga n sama dengan 1, 1 per n faktorial. Kita misalkan n sama dengan 0. Maka 1 per n faktorial. Maksudnya n sama dengan 1. Maka 1 per 1 faktorial sama dengan 1. Terus, untuk n sama dengan 2, kita masukkan ke dalam rumus 1 per n faktorial sama dengan 1 per 2 faktorial sama dengan 1 per 2 kali 1. Maka hasilnya adalah setengah. Begitu juga untuk yang n sama dengan 3. Untuk n sama dengan 3, yaitu 1 per n faktorial, kita masukkan n sama dengan 3, 1 per 3 faktorial. Kita masukkan 1 per 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 1 per 6. Maka deret tersebut, maka hasilnya 1 per n faktorial yaitu sama dengan 1 plus setengah plus per 6 dan seterusnya. Tergantung faktorialnya. Misalkan 4 ya kita cuma mencari nilai faktorial dari 4. Terus ini kan untuk contoh n faktorial. Misalkan n-nya itu pangkat, bukan faktorial. Seperti ini. Sigma tak terhingga n sama dengan 1. 1 per 2 pangkat n. Nah, di sini n sebagai pangkat. Maka seperti untuk contoh soal yang pertama, kita masukkan n. Kita misalkan n sama dengan 1. Berarti 1 per 2 pangkat 1 sama dengan setengah. Terus kita misalkan lagi, kita akan minimal mencoba n itu minimal 3. Kita masukkan n sama dengan 2. Maka sama dengan 1 per 2 pangkat 2 sama dengan 1/4. Terus kita misalkan lagi n sama dengan 3. 1 per 2 pangkat 3 sama dengan 1 per 8. Maka dapat kita simpulkan untuk deret 1 per 2 pangkat n, sigma 1 per 2 pangkat n adalah setengah ditambah 1/4 ditambah 1/8. Ini juga berarti deret geometri. Mengapa? Karena perbandingan antara suku pertama dan suku kedua itu
selisih setengah. Maksudnya itu dua kali maksudnya itu selisihnya setengah. Dari 1/4 dengan setengah selisihnya setengah. Dari 1/8 dan 1/4 selisihnya setengah. Oh, maksudmu rasio tale? Iya, maksud saya rasio. Seperti itu, perbandingan antara suku pertama dan suku selanjutnya. Oh, ngerti. Sesuk iku sing diujian iki. Yo, paham. Belajar lho. Yo. Eling-elingen rasio tes. Rasio itu perbandingan antara suku pertama dan suku kedua. Itu juga dikatakan deret geometri. Misalkan perbandingan rasionya itu sama. Berbeda dengan contoh yang pertama tadi. Contoh yang pertama tadi kan seperti ini. Hasilnya 1 plus setengah plus 1/6. Ini kan rasionya berbeda dengan 1 dengan setengah, terus setengah dengan 1/6. Jelas ini berbeda rasionya. Berarti ini tidak dapat dikatakan sebagai deret geometri. Jadi kesimpulannya gini, untuk contoh yang pertama kan 1/n faktorial. Hasilnya kan 1 plus setengah plus 1/6 dan seterusnya. Ini kan hasilnya lebih untuk perbandingan suku pertama dan suku kedua kan semakin kecil. Maka itu dapat dikatakan sebagai konvergen. Paham le, sip. Paham. Terus untuk contoh yang kedua sama dengan contoh yang pertama. Setengah ditambah 1/4 1/8. Nah, ini juga dapat dikatakan sebagai konvergen. Yo kan tambah cilik to le. Padha ae to. Konvergen. Akan tetapi untuk contoh yang kedua ini juga dapat dikatakan sebagai deret geometri. Kenapa? Ya kayak yang kita bahas barusan. Rasione itu tetap untuk suku pertama, suku kedua dan suku seterusnya. Seperti itu. Iki soalnya. Ayo ngomong ganggu salah sesuk ujian le. Ujian. Mau setan. Ayo. Kok ganggu tuh. Saya bisa rasa belajar setan. Ayo muda. Ayo. Bayari tak. Ayo wes. Udah. Pokoknya budak wes. Masa kan bayari. Saling siap le. Sarungan ngiling sini.